Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1 Channel 21208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel dengan memenuhi tugas metodologi penelitian di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi dari, teknik pengumpulan sampel dan teknik pengambilan sampel. Nah, yang pertama ialah, definisi menurut para ahli. Teknik sampel menurut Sugiono pada bukunya 2013 dan, pada halaman 217, teknik sampel adalah teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sedangkan menurut Margono pada tahun 2004, teknik pengambilan sampel ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran yang akan dijadikan sumber data yang sebenarnya, dengan memperlihatkan sifat-sifat dan juga penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, selanjutnya secara garis besar, teknik pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dan jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Nah, yang kedua ialah jenis-jenis dari teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada probability sampling, yaitu pengambilan secara acak yang diketahui jumlah populasinya dan memberikan peluang ataupun kesempatan yang sama dari setiap populasi untuk dijadikan sampel. Nah, penarikan dengan cara ini lebih dahulu menetapkan jumlah sampelnya dengan menentukan penentuan jumlah sampelnya. Nah, yang kedua ada non-probability sampling. Ialah cara ataupun metode penarikan sampel tidak diketahui jumlah populasinya dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unit populasi yang dijadikan sampel. Nah, penarikan sampel dengan probability mempunyai dua syarat, yaitu yang pertama diketahui besar populasi induk, yang kedua besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan, dan yang ketiga, setiap unsur ataupun kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang ketiga ialah penentuan jumlah dari sampel. Nah, menurut yang pertama ada menurut Gay dan Dale pada tahun 1996. Nah, mengungkapkan bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, di mana bagi penelitian deskriptif minimal 10% populasi besar dan juga 20% populasi kecil pada penelitian yang menguji hubungan korelasi minimal 30 sampel, sedangkan penelitian hubungan kasualitas ialah 30 subjek per kelompok pada metode eksperimental minimal 15 subjek per kelompok. Nah, yang kedua menurut Risco pada tahun 1975 mengungkapkan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian di antara 30 sampai 500 elemen jika sampel dipecahkan dalam subsampel atau misalnya laki-laki perempuan, SMP, SD, SMA dan lain-lain di mana jumlah minimum subsampel sebanyak 30. Sedangkan pada penelitian multivariate ataupun termasuk analisis regresi multivariate, di mana ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar, misalnya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel yang akan dianalisis. Nah, untuk penelitian eksperimental yang sederhana dengan pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 sampai 20 elemen. Yang ketiga, menurut rumus dari Solvin. Nah, Solvin ini mengungkapkan bahwa rumus untuk sampel ini ialah N
per 1 ditambah NE pangkat 2, di mana langkah pertama tentunya harus toleransi dengan kesalahan dan juga tingkat keakurasiannya. Misalnya batas kesalahannya 5% dan memiliki tingkat keakurasiannya 95%. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, ilmuwan ataupun para ahli yang mengungkapkan mengenai jumlah sampel, nanti bisa dibaca sendiri dari makalah. Karena tidak memungkinkan dimasukkan semuanya ke video mengingat durasi. Baiklah, yang keempat ialah tujuan. Nah, tujuan teknik pengambilan sampel adalah untuk mensurvei sampling dengan mengadakan estimasi dan pengujian hipotesis tentang parameter populasi dengan menggunakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari sampel. Nah, keterangan yang diperoleh dapat dikuasai dan tergantung pada hal-hal berikut. Nah, yang pertama itu jumlah unit sampling yang dimasukkan dalam sampel. Yang kedua, teknik yang digunakan dalam memilih sampel. Nah, terakhir ialah langkah-langkah dalam teknik pengambilan sampel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama ialah menentukan tujuan penelitian, selanjutnya setelah mendapatkan tujuannya, selanjutnya mencari data dari unit populasi, yang ketiga menentukan jenis data, yang keempat menentukan teknik pengumpulan sampel, yang kelima menentukan besarnya sampel, dan yang terakhir, yang keenam menentukan jumlah sampel yang memadai. Nah, cukup sekian. Terima kasih dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.